Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Timo Pradana dengan 3 digit NIM terakhir 258. Yang saya hormati Dr. Agus Somia, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, selaku evaluator student project kami, serta Dr. Komang Ayu Kartikasari, Magister of Public Health, selaku fasilitator SGD kami, yakni SGD B6. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil penulisan student project kami yang berjudul Extrapulmonary Tuberculosis atau EPTB. Presentasi ini akan membahas mengenai beberapa aspek seperti definisi, epidemiologi, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, hingga penata laksanaan dan juga tantangan penelitian di masa depan. Harapannya, melalui pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai EPTB sebagai salah satu permasalahan kesehatan global yang masih relevan hingga saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Stevi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Dan di sini saya akan memulai student project dengan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Tuberkulosis tetap menjadi masalah kesehatan global dengan beban kematian dan kesakitan tinggi. Laporan WHO 2024 mencatat 8,2 juta kasus baru pada 2023 dengan sekitar 16% berupa tuberkulosis ekstrapulmoner atau EPTB. Angka ini menunjukkan EPTB bukan kondisi langka, terutama pada kelompok imunokompromis seperti penderita HIV atau AIDS dan diabetes. Manifestasi klinis EPTB sering tidak spesifik, bergantung pada organ yang terlibat dan kerap menyerupai penyakit lain, sehingga diagnosis sering terlambat. Di banyak fasilitas kesehatan, diagnosis masih mengandalkan klinis dan radiologi tanpa konfirmasi mikrobiologi, yang beresiko menimbulkan keterlambatan dan ketidaktepatan terapi. Hal ini menjadi hambatan besar dalam pengendalian EPTB meski strategi global NTB terus dijalankan. Baik, saya izin melanjutkan ke bagian pendahuluan yang kedua, yaitu rumusan masalah dan juga tujuan penulisan. Rumusan masalah terdapat 7. Yang pertama, mengapa angka kejadian EPTB tetap tinggi meskipun program pengendalian TB global telah berjalan. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme penyebaran Mycobacterium tuberculosis ke organ luar paru. Lalu ketiga, apa saja bentuk manifestasi klinis EPTB dan bagaimana perbedaan gejalanya antar organ. Yang keempat, bagaimana strategi diagnosis yang efektif untuk mendeteksi EPTB secara akurat. Yang kelima, bagaimana gambaran prognosis pasien dengan EPTB. Lalu yang keenam, bagaimana prinsip penata laksanaan dan pencegahan EPTB sesuai pedoman WHO. Dan yang ketujuh, apa saja tantangan dan peluang penelitian yang dapat memperbaiki pengendalian EPTB di masa depan. Lalu untuk tujuan penulisannya, yang pertama menjawab penyebab masih tingginya kasus EPTB melalui analisis epidemiologi dan faktor risiko global. Yang kedua, menjelaskan mekanisme penyebaran dan proses patogenesis Mycobacterium tuberculosis di luar paru. Yang ketiga, mendeskripsikan manifestasi klinis khas EPTB berdasarkan lokasi infeksi. Yang keempat, mengkaji metode diagnosis yang tersedia serta keterbatasannya. Yang kelima, meninjau prinsip terapi dan strategi pencegahan EPTB sesuai pedoman internasional. Yang keenam, menguraikan gambaran prognosis pasien EPTB. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tantangan dan arah penelitian untuk mendukung eliminasi EPTB secara global. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Kenanga Prayasita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan poin 2.1 mengenai definisi dan klasifikasi dari extrapulmonary tuberculosis. Jadi, secara garis besar, TB yang umumnya dikenal di masyarakat adalah penyakit yang menginfeksi paru-paru. Infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini umumnya menjadi laten sebelum menimbulkan gejala pada inangnya. Oleh karena itu, jika dilakukan pemeriksaan, pasien dengan TB laten tersebut tidak akan memiliki gejala klinis ataupun secara radiologis. Pasien dengan TB laten ini akan terdiagnosis TB paru ketika terjadi perkembangan aktivitas bakteri dari laten menjadi aktif dan memunculkan gejala klinis pada pasien. Akan tetapi, infeksi yang umumnya berkembang di paru-paru tersebut dapat menjalar ke berbagai organ selain paru-paru. Dan kondisi itulah yang dikenal dengan istilah extrapulmonary tuberculosis atau EPTB. Sesuai dengan namanya, EPTB adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan terjadi pada organ atau jaringan selain paru-paru. Jaringan atau organ tersebut dapat berasal dari luar permukaan tubuh hingga ke dalam. Klasifikasi EPTB ini dapat dibagi menjadi TB laring, TB pleura,
TB lymph nodes, TB otak, TB abdominal dan peritoneal, TB genitourinaria, TB tulang dan sendi, serta TB pada meninges. Penyebaran bakteri ini dapat terjadi pada seseorang yang terdiagnosis TB paru-paru ataupun yang tidak memiliki TB paru-paru. Gejala klinis yang timbul pada IPTB juga bervariasi, tergantung pada lokasi infeksinya. Seperti misalnya TB pada tulang belakang yang akan menimbulkan gejala seperti rasa nyeri hebat pada punggung penderitanya. TB pada sistem genitourinaria yang akan menimbulkan darah pada urin, serta TB meninges yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami nyeri kepala yang berkepanjangan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jessica Natania dengan 3 digit interaksi 6, epidemiologi dan faktor risiko. Dalam dekade terakhir, proporsi tuberkulosis seksa paru atau EPDP menunjukkan peningkatan meskipun kasus paru masih dominan secara global. EPDP dilaporkan menyumbang sekitar 10-20% dari total kasus TB dengan variasi angka antar wilayah. Negara maju cenderung melaporkan proporsi lebih tinggi akibat kualitas klinis lebih baik, sedangkan di Asia Tenggara, angka EPDP sering underreported akibat keterbatasan fasilitas kesehatan. Faktor risiko utama EPDP berkaitan dengan status imunitas. Infeksi HIV merupakan determinan penting karena imunosupresi mempermudah penyebaran Mycobacterium tuberculosis ke organ paru. Selain itu, diabetes mellitus, usia muda maupun lanjut, serta jenis kelamin perempuan juga dilaporkan meningkatkan kerentanan terhadap EPDP. Faktor nutrisi turut berperan, di mana malnutrisi menurunkan imunitas seluler sehingga mempermudah timbulnya bentuk TB ekstra paru. Perkenalkan, nama saya Margaret Claudia Susanto dengan 3 digit NIM terakhir 132. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai manifestasi klinis berdasarkan lokasi dari infeksi. Yang pertama adalah TB limfatik, di mana TB limfatik ini merupakan TB ekstrapulmonal yang tersering terutama mengenai kelenjar getah bening servikal, di mana penyakit ini muncul akibat reaktivasi infeksi laten atau penyebaran dari paru melalui jalur limfatik. Gejalanya pun berupa pembesaran kelenjar tidak nyeri yang membesar perlahan, dapat berfungsi membentuk massa luna atau abses dingin, dan kadang pecah menjadi fistula. Kulit di atasnya pun tampak menipis dan keunguan. Gejala sistemik seperti demam ringan, penurunan berat badan, dan juga keringat malam dapat menyertai. Diagnosisnya juga ditegakkan melalui FNAB atau biopsi yang menunjukkan granuloma caseosa dikonfirmasi dengan PCR ataupun kultur tuberkulosis. Yang kedua adalah TB pleura, di mana TB pleura merupakan bentuk TB kedua yang tersering dan biasanya akibat penyebaran infeksi dari paru, di mana reaksi imun tubuh memicu penumpukan cairan pleura kaya akan protein dan limfosit. Gejala khasnya meliputi nyeri dada pleuritik, batuk kering, dan juga sesak nafas, disertai demam, kelelahan, serta penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan reduksi suara nafas dan peka perkusi di sisi efusi, dan juga diagnosisnya ditegakkan melalui analisis cairan pleura yang bersifat eksudatif dengan kadar ADA tinggi ataupun konfirmasi histopatologis. Ketiga adalah TB tulang dan sendi, di mana mencakup 10-15% kasus TB ekstrapulmonal, yang paling sering mengenai tulang belakang. Penyakit ini timbul akibat penyebaran hematogen dari paru dan menyebabkan destruksi progresif jaringan tulang serta kartilago. Gejalanya berkembang perlahan berupa nyeri lokal kronis, pembengkakan sendi, dan juga keterbatasan gerak. Pada spondilitis dapat muncul kifosis dan juga gejala neurologis akibat kompresi dari medula spinalis. Demam ringan dan penurunan berat badan juga sering ditemukan. Dan yang keempat adalah TB meningitis, di mana merupakan bentuk TB yang paling berat terjadi akibat penyebaran hematogen atau pecahnya fokus Ridge ke sistem saraf pusat, di mana infeksinya menyebabkan peradangan meningeal luas, edema otak, dan peningkatan tekanan intrakranial. Gejala awal berupa demam ringan, sakit kepala, dan malaise, kemudian berkembang menjadi kaku duduk, muntah, fotofobia, serta gangguan kesadaran dan juga kejang pada tahap lanjut. Tanpa terapi cepat, kondisi ini berisiko menimbulkan kematian atau defisit neurologis permanen. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Kayla Mela Putri dengan 3 digit NIM terakhir 18. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manifestasi klinis berdasarkan lokasi infeksi. Yang pertama itu adalah tuberkulosis abdominal dan peritoneal, di mana nyeri perut kronik dan asistes sering mengalami demam, penurunan berat badan, dan keringat malam. Kemudian peritonitis tuberkulosis juga dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe eksudatif yaitu basah dengan asistes, kemudian tipe adhesif atau kering dengan palpasi abdomen seperti adonan kue atau doggy abdomen, dan tipe fibrotik dengan massa akibat pelekatan usus. Kemudian yang kedua itu adalah tipe genitourinaria, di mana tuberkulosis genitourinaria ini biasanya meliputi hematuria yang steril dan infertilitas, di mana hematuria steril ini menjadi gejala klinis yang khas dari tuberkulosis saluran kemih, dan genitourinaria, di mana yang membedakannya dengan infeksi bakteri biasa yang juga menyebabkan darah urin, di mana infertilitas juga dapat terjadi baik pada pria maupun wanita yang disebabkan oleh kerusakan saluran reproduksi, saluran tuba maupun saluran sperma. Kemudian yang ketiga itu adalah tuberkulosis kulit dan jaringan lunak, di mana tuberkulosis kulit dan jaringan lunak meliputi berbagai bentuk dengan lupus vulgaris dan abses dingin sebagai manifestasi yang paling khas, di mana gejala klinisnya itu berupa nodul, abses ataupun ulkus kronis dengan tepi tidak beraturan yang tidak sembuh dengan antibiotik biasa, disertai demam ringan, keringat malam, dan penurunan berat badan jika terjadi infeksi secara meluas. Kemudian yang terakhir itu adalah tuberkulosis disseminata, di mana tuberkulosis disseminata ini merupakan infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyebar pada banyak organ melalui penyebaran limfohematogen, terutama pada pasien dengan sistem imun yang lemah, di mana manifestasi klinisnya adalah sangat bervariasi tergantung organ apa yang diinfeksi. Namun secara umum dapat meliputi gejala sistemik seperti demam, penurunan berat badan, lemas, keringat malam. Baik dokter, saya mohon izin untuk melanjutkan. Saya Niputu Pandeni Artari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya izin menjelaskan mengenai patogenesis dan juga mekanisme penyebarannya. Tuberkulosis ekstraparu terjadi ketika Mycobacterium tuberculosis yang awalnya menginfeksi paru menyebar ke organ lain. Setelah masuk ke alveolus yang di mana itu basil difagositosis oleh makrofag, tapi bisa bertahan hidup dengan menghambat fusi fagosom lisosom. Dari sini penyebaran bisa terjadi lewat 3 jalur secara hematogen melalui darah ke organ seperti meninges dan tulang, dan limfogen lewat saluran limfatik ke kelenjar dan sirkulasi, serta secara langsung ke jaringan sekitar seperti pleura. Faktor virulensinya seperti mycolic acid, cord factor, dan juga liporabinoman yang membantu kuman dan bertahan dalam makrofag. Sementara itu, respon imun tubuh yang didominasi sel T CD4 dan IFN gamma membentuk granuloma untuk membatasi infeksi, tetapi tidak selalu mampu membunuh basil. Nah, pada EPTB, respon imun ini cenderung lebih lemah atau bergeser ke arah TH2, sehingga basil bisa menembus sawar biologis dan menyebabkan infeksi keluar paru. Jadilah kombinasi antar jalur penyebaran, faktor virulensi, dan variasi respon imun inilah yang menyebabkan terbentuknya EPTB. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan dokter. Sebelum perkenalkan, nama saya Mades Pradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi diagnosis dari extrapulmonary tuberculosis itu dia lebih sulit dibandingkan tuberkulosis paru dikarenakan jumlah kuman yang sedikit sehingga perlu kombinasi dari klinis, radiologis, mikrobiologis, dan juga histopatologis. Dan secara klinis itu gejalanya meliputi demam, keringat malam, dan juga penurunan berat badan disertai dengan keluhan lokal sesuai organ yang terkena seperti ada pembesaran kelenjar, efusi pleura, atau nyeri punggung. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan radiologis seperti fototoraks, USG, CT, dan juga MRI yang dapat membantu menemukan lokasi lesi meski hasilnya tidak spesifik. Kemudian juga ada Get Expert MTB atau RIV, yang itu menjadi tes awal karena cepat dan dapat mendeteksi resistensi rimfamisin, sedangkan kulturnya itu tetap konfirmasi utama. Kemudian juga ada nilai ADA yang tinggi itu mendukung dari TB pleura dan juga biopsi dengan granuloma caseosa itu serta basilnya itu tahan asam dapat memperkuat dari diagnosis penyakit ini. Sehingga diagnosis dari PTB itu harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar hasilnya akurat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya dengan Ibu Stefi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit yang terakhir 243. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai prognosis. Jadi prognosis dari EPTB atau extrapulmonary tuberculosis ini dipengaruhi oleh lokasi infeksi, status imun, kondisi dasar, dan juga ketepatan terapi. Bentuk berat seperti meningitis TB memiliki mortalitas tinggi serta risiko sekuela. Komorbiditas terutama HIV dan diabetes memperburuk keluaran dan meningkatkan kegagalan terapi. Meski terapi standar minimal 6 bulan, kekambuhan dan gejala sisa masih sering terjadi sehingga diagnosis ini dan tata laksana tepat sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Perkenalkan, saya Emily Sabila Rosyad dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan dan pengendalian dari extrapulmonary tuberculosis. Yang pertama ada dari pendekatan multidimensional berupa vaksinasi, deteksi dini, terapi tepat, dan integrasi program nasional dengan sistem kesehatan publik. Kemudian ada juga dari strategi End Tuberculosis WHO yang berfokus pada deteksi dini, terapi sesuai standar internasional, dan pemantauan kasus berkelanjutan untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Meta-analisis terkini juga menunjukkan efektivitas vaksin BCG sekitar 18% terhadap semua bentuk TB, dengan perlindungan yang paling besar yaitu pada anak di bawah 5 tahun. Tentu saja upaya preventif ini juga harus disertai dengan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengawasan ketat terhadap pasien agar kepatuhan terapi terjaga dan juga resistensi obat dapat dicegah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wasintawa Kalio dengan izin terakhir nomor 6. Berdasarkan pedoman WHO tahun 2022, terapi EPTB umumnya memiliki regimen TB paru. Vaksin intensif ini diberikan selama 2 bulan dengan HRZE, dilanjutkan 4 bulan fase lanjutan dengan HR. Pada TB meningitis serta tulang atau sendi, pengobatan diperpanjang hingga 9-12 bulan. Kortikosteroid seperti prednison atau dexamethasone direkomendasikan untuk meningitis, perikarditis, dan pleuritis. Pemantauan efek samping obat harus rutin dilakukan dan terapi sesuai bila terjadi toksisitas. Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk hasil terapi yang lebih baik bagi pasien EPTB. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Nilo Adenila Chandra Dewi dengan 3 digit terakhir 012 akan melanjutkan mengenai dari tantangan serta arah masa depan dari pengendalian tuberkulosis ini. Baik, yang pertama terdapat tantangan pengendalian tuberkulosis, yaitu yang pertama terdapatnya keterlambatan diagnosis atau underreporting menyebabkan delay hingga ratusan hari karena rendahnya kesadaran, stigma, dan keterbatasan fasilitas primer. Nah, yang kedua yaitu di mana kasus TB subklinis dan ekstra pulmoner ini banyak tidak terlaporkan sehingga dapat menyulitkan estimasi beban penyakit nyata. Dan yang ketiga yaitu laboratorium di daerah terpencil memiliki kekurangan peralatan molekuler, tenaga ahli, serta jaringan yang referensi. Nah, adapun arah masa depan dari pengendalian TB ini yaitu yang pertama, terdapat riset fokus pada diagnosis cepat dan terapi baru. Ini termasuk host direction therapy untuk memperkuat imun serta mengurangi resistensi. Yang kedua yaitu terdapat kandidat vaksin seperti M72 atau AS01E dalam uji klinis lanjut memberikan harapan baru. Nah, yang terakhir yaitu di mana kebijakan global harus ditingkatkan kapasitas diagnosisnya, sistem pelaporan, pendataan riset, dan kemitraan multisektor demi akses terapi dan vaksin di negara bebas tinggi. Sekian, terima kasih.
Baik, demikianlah pemaparan student project kami mengenai extrapulmonary tuberculosis atau EPTB. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Akhir kata kami tutup dengan Om Santi Santi Santi.